Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para guru-guru, para asatizah serta remaja sekalian dan ibu-ibu. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, surah Ali Imran ayat 149. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Hei orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah kepada umat Islam, khususnya ketika terjadi peristiwa perang Uhud ya. Jadi perang Uhud ini ya menyedihkan karena banyak umat Islam yang gugur mati syahid ya. Lantaran ada satu pasukan khusus yang Nabi tugaskan adalah pasukan panah, tidak mematuhi perintah panglima perang Nabi Muhammad SAW. Akibatnya terjadilah kekalahan ya. Nah, ketika terjadi kekalahan, ada ini orang munafik. Orang munafik, saudara-saudara, yang berada di kota Madinah diikut perang juga. Bahkan jumlah mereka sampai 300-an katanya ya. Kemudian mereka di tengah jalan yaitu keluar dari barisan Islam. Tapi masih ada juga sebagian yang ngikut itu orang munafik. Nah, orang munafik berkata bahwa di dalam perang Uhud ini menunjukkan bahwa Muhammad itu bukan nabi. Buktinya katanya berperang aja kalah begitu. Seandainya dia seorang nabi, maka berperang akan menang terus. Inilah saudara-saudara ya perkataan yang buruk dari orang-orang munafik. Nah, Allah ingatkan itu. Ya, jangan dengerin itu omongan. Bisa jadi ntar ada orang Islam yang terpengaruh, akibatnya keluar dari Islam jadi murtad gara-gara ucapan orang-orang munafik yang mengatakan Muhammad itu bukan Rasul. Kalau Rasul nggak akan kalah dalam memimpin peperangan begitu. Padahal saudara-saudara ya, bila mana peperangan itu menyalahi peraturan Allah, ya masih Allah kasih kemenangan. Kalau Allah kasih kemenangan, ntar umat Islam selanjutnya akan berbuat apa saja, yang penting ikut perang. Toh Allah udah kasih jaminan menang begitu. Akhirnya mereka nggak berusaha ya. Jadi kan tadi saya bilang ada satu pasukan yang Nabi tugaskan, mereka menyalahi peraturan Nabi. Peraturan Nabi adalah peraturan Allah ya. Jadi peraturan Nabi adalah peraturan Allah. Ketika Nabi membuat peraturan, kemudian dilanggar, sama aja dia melanggar peraturan Allah. Masih yang melanggar peraturan Allah diberikan kemenangan? Nggak layak, saudara-saudara. Maka tuh orang munafik nih disuka ngaco di sini. Maka kata Allah, jangan didengerin tuh omongannya nih. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu. Di sini kalau dilihat sebab nuzulnya, sebab turunnya nih ayat, orang kafir di sini orang munafik. Ya, karena dia merusak
yaitu akidah umat Islam. Akidah umat Islam jadi goyah. Seperti tadi yang saya sampaikan itu omongan mereka tuh ya. Jadi hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, dalam kurung kepada kekafiran, alias murtad ya. Jadi bisa saja umat Islam jadi murtad karena terpengaruh dengan perkataan orang-orang munafik yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu benar-benar seorang rasul, maka enggak kalah dalam peperang ini katanya. Nah ini nyatanya kita kalah katanya, dan banyak yang gugur dari tentara dan pasukan umat Islam. Ini menunjukkan Muhammad bukan rasul. Wah, kalau terpengaruh ya jadi murtad. Maka Allah ingatkan, jangan dengerin omongan orang kafir. Omongan orang kafir, omongan orang munafik pasti tujuannya merusak. Dengerinlah omongan umat Islam, begitu ya. Jadi dikatakan kamu bisa murtad, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Kalau murtad nanti rugi ya, rugi di akhirat, akhirnya kekal di neraka, begitu. Jadi di sini saudara-saudara, orang Islam dilarang ya mendengarkan atau mematuhi perintah orang kafir yang membuat murtad, begitu. Kalau kamu murtad, nanti yang rugi kamu sendiri, itu kekal di neraka. Kalau Allah, dia nggak pernah rugi. Ada dalam hadis qudsi, seandainya semua manusia kafir, semuanya seperti iblis, Allah nggak rugi. Atau kebalikannya, semua manusia beriman seperti Nabi Muhammad, Allah nggak untung. Rugi untung pada diri kita, saudara-saudara. Makanya Allah ingatkan kepada orang Islam, jangan pernah ya mematuhi perkataan orang kafir bila mana berlawanan ya, dengan agama. Karena kalau kamu mematuhi, entar jangan-jangan kamu jadi murtad. Ketika murtad, habislah kamu. Nanti di akhirat sangat merugi, karena kalau di neraka kekal selama-lamanya ya. Itu ayatnya saudara-saudara, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Kemudian ayat selanjutnya di 150 Allah berfirman, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi ikutilah Allah. Ini yang benar, ikutilah Allah, jangan ikutin orang-orang kafir dan munafik ya. Ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu ya. Jadi Allah itu maulakum, maulah artinya pelindung di sini. Allah pelindung kamu dan dialah sebaik-baik penolong, wa huwa khairun nasirin. Jadi yang memberikan pertolongan adalah Allah. Cuman ingat di sini nih, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang Islam manakala orang Islam patuh kepada Allah. Ketika dia melanggar, Allah lepas tangan. Contohnya perang Uhud. Contohnya perang Uhud. Walaupun Nabi yang memimpin pasukan semuanya, tapi gara-gara ada satu pasukan yang melanggar aturan, Allah tidak akan menolong. Terjadilah kekalahan dalam perang Uhud. Ada satu pasukan namanya pasukan panah, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Nabi tempatkan di lereng gunung, di atas tempat yang strategis. Nabi Muhammad di samping Rasul, dia adalah panglima perang. Bahkan panglima perang yang mengatur strategis begitu ya. Maka diletakkanlah ini pasukan panah di atas, sehingga nanti mereka bisa memanah orang kafir yang datang dari kejauhan. Enggak taunya ini pasukan panah turun ke bawah, gara-gara yaitu umat Islam udah mulai menang. Yang dibawakan sedang mengambil harta orang-orang kafir, baju besinya, pedangnya, kudanya diambil sama orang Islam sebagai harta rampasan perang. Nah yang di atas ini ikut turun mau membantu. Itu kesalahannya, padahal Nabi sudah bilang apapun yang terjadi jangan turun, menang atau kalah kamu jangan turun. Dia turun juga, melanggar ya peraturan Nabi Muhammad SAW. Allah nggak bantu akhirnya ya. Akhirnya istilahnya yang berlawanan kekuatan dengan kekuatan, tampak kekuatan Allah.
Ketika yang berlawanan kekuatan dengan kekuatan, secara akal yang paling kuat menang. Tapi kalau Allah yang memberikan pertolongan, nggak berlaku yang paling kuat menang. Nggak berlaku. Dalam perang Badar, mereka patuh. Jumlah umat Islam 300-an, jumlah kafir 1000-an, menang orang Islam. Karena mereka patuh. Apa yang Nabi perintahkan, apa yang Allah perintahkan, mereka patuh. Di perang Uhud ini mereka menyalahin. Allah nggak bantu. Begitu. Allah udah janji di sini nih kan, wa huwa khairun nasirin. Dan dialah sebaik-baik penolong. Allah paling baik ketika memberikan pertolongan dikala kita patuh. Maka saudara-saudara, di zaman sekarang umat Islam mungkin kemunduran dilihat dari segi internasional ini, ya karena mereka nggak patuh sepenuhnya kepada Allah ini. Ya, jadi jangan salahin agama, jangan salahin Allah, salahin diri sendiri begitu. Ya. Jadi nggak ada tuh Allah memberikan pertolongan. Ya. Jadi Allah akan memberikan pertolongan manakala umat yaitu melaksanakan perintah Allah. Ada ayat yang sering kita dengar, in tansurullah yansurkum. Bila mana kamu bela agama Allah, Allah akan bela kamu. Gitu. Baik. Kemudian saudara-saudara, itu ketika terjadi peperangan, ya ketika terjadi peperangan itu banyak umat Islam yang gugur. Sampai-sampai Nabi Muhammad pun berdarah, giginya patah, kakinya berdarah begitu. Jadi Nabi Muhammad pun luka, walaupun dia seorang Nabi. Ya, kali juga seorang Nabi anti luka begitu. Kebal, nggak mesti saudara-saudara, nggak mesti begitu. Justru dengan dia luka, dia mendapat pahala karena ya ada ujian, tapi dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran begitu. Maksud saya nih nggak mesti orang Islam belajar ilmu kebal begitu kan. Adakah belajar ilmu kebal? Saya sendiri nggak ngerti itu. Cuman denger-denger aja. Mau kemana Nabi Muhammad sendiri nggak kebal. Ya. Baik saudara-saudara. Nah ini ketika ada peperangan itu umat Islam ya mengalami kekalahan. Kemudian ketika umat Islam kalah, itu gara-gara juga ditambah dengan Nabi diisukan meninggal dunia. Begitu. Muhammad mati. Karena memang ada orang kafir membunuh seseorang mengira itu Nabi Muhammad. Padahal bukan, diteriak-teriak. Umat Islam yang dengar mulai goyah. Ada yang lari saudara-saudara. Ada yang lari begitu. Untung Nabi Muhammad teriak-teriak begitu. Kemari wahai hamba Allah, kemari saya di sini begitu. Akhirnya mereka ngumpul lagi, ya, ngumpul lagi. Nah ketika itulah orang kafir mulai takut lagi. Mereka udah di atas angin, mereka itu udah menang, tapi timbul rasa takut katanya. Nah ini ayatnya nih, Allah yaitu masukkan ke dalam hati mereka rasa takut, ya, sehingga mereka mundur. Tanpa ada sebab mundur aja udah. Padahal mereka udah banyak ya maaf ya, membunuh umat Islam sudah banyak, bahkan pentolan-pentolannya seperti seseorang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia dijuluki singa padang pasir. Singa padang pasir udah meninggal, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kasarnya ini tinggal yang kecil-kecilnya aja nih anggapan orang kafir. Ya, nggak taunya ada rasa takut pada orang kafir. Allah berikan rasa takut kepada orang kafir, akhirnya orang kafir tanpa sebab mundur aja dia. Ya, mundur. Nah ini ayatnya nih. Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadh dhalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Jadi Allah masukkan. Jadi di sini saya melihat berpandangan, jadi Allah masih melindungi orang Islam. Allah nggak lepas begitu saja. Kalau lepas, di bumi hanguskan, habislah agama Islam. Ya, secara matematika begitu, secara hitung-hitungan. Karena mereka udah menang itu orang kafir. Udah banyak membunuh, kalau nggak salah 70 sahabat Nabi mati syahid. Dan yang dikubur sekarang tuh di Gunung Uhud
Kalau Anda pergi umroh atau haji kan ziarah ke gunung, dulu tempat terjadi perang Uhud. Di situ dikubur katanya sekitar 70 orang yang gugur dalam perang Uhud itu. Ya, menyeramkan betul-betul gitu. Kalau dilepas begitu saja habislah umat Islam. Allah buat orang kafir timbul rasa takut. Ada dalam tafsir dikatakan mereka timbul rasa takut nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya, malah kebalikannya. Secara akal kudunya mereka langsung menyerang, menghabiskan, kan begitu kan dalam peperangan. Dalam peperangan saudara-saudara ya hancurkan musuh sehancur-hancurnya. Tapi mereka malah mundur karena Allah masukkan ke hati mereka rasa takut. Ini dia. Jadi Allah masih melindungi. Allah masih melindungi umat Islam pada waktu itu. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Ya, kemudian Allah jelaskan nih, ada penyebabnya juga katanya. Jadi bukan Allah semata-mata masukin rasa takut, juga ada sebabnya. Ada sebab musababnya. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi gara-gara mereka beragama kafir, beragama patung. Jadi jiwa itu goyah, nggak ada pegangan. Ya. Kan dalam perang ini kan perlu ada pegangan, ya. Membela apa begitu? Mereka membela patung, masih patung dibela. Ya, aneh kan begitu. Ya, patung itu mereka bikin, mereka sembah, itu jahil banget itu. Maka disebut jahiliyah itu. Itu kebodohan dari orang-orang kafir. Ya. Ketika perang, ya itu yang membuat mereka juga agak takut, ya, lantaran mereka telah menyalahi. Kalau orang Islam berperang memang karena Allah, ada pegangannya. Kalau mati ya mati syahid, menang ya menang mulia. Kalau mereka membela apa ya mati konyol, kan begitu. Nggak ada apa-apanya. Agama patung dibela. Nah, ini katanya salah satu penyebab. Jadi mereka itu ada takut juga itu. Jadi akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu itu dengan patung. Yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Maksud keterangan di sini bukti. Allah nggak menurunkan bukti bahwa supaya tuh patung disembah begitu. Nggak ada perintah dari Allah supaya patung disembah. Nggak ada, malah dilarang menyembah patung. Itu namanya menyekutukan Allah kan begitu. Nah, inilah yang membuat hati mereka juga ada rasa takut begitu. Karena menyekutukan Allah. Saudara, berbicara tentang musyrik atau menyekutukan Allah, itu zaman sekarang mudah terjadi. Kalau di zaman dulu nih, mereka meyakini patung itu seperti kekuasaannya, kekuasaan Allah. Allah kan kita tahu yang memberi rezeki. Orang kafir meyakinin patung memberi rezeki. Maka jadi musyrik di situ tuh. Kemudian mereka meyakinin patung memberikan keamanan. Ya kan? Orang Islam meyakinin Tuhan itu yang memberikan keamanan. Nah, orang kafir meyakini patung memberikan keamanan. Nah, disinilah saudara-saudara musyriknya. Kita pun juga bisa aja terjadi. Kita mengatakan obat yang menyembuhkan bukan Tuhan, ya musyrik. Jadi nggak mesti musyrik itu patung. Ya, kemusyrikan itu terjadi karena keyakinan yang salah. Keyakinannya salah. Meyakini selain Allah mempunyai kekuatan seperti kekuatan Allah. Nggak bisa yang begitu. Ya. Jadi Allah lah yang memberi rezeki, ya, bukan dagangan, bukan kontrakan, begitu kasarnya. Yang memberi rezeki Allah, walaupun kita disuruh usaha. Ada yang dagang, ada yang bisnis, ada yang jual jasa dan sebagainya. Ya. Allah yang menyembuhkan, itu keyakinan. Tapi kita juga disuruh berobat. Tadawu ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa inna likulli da'in dawa. Sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya. Kadang-kadang belum sembuh, emang belum jodoh. Ya, dibilang apa? Kan kesembuhan Allah yang berikan, bukan karena obat. Kalau karena obat yang menyembuhkan, setiap kita makan obat sembuh. Nyatanya enggak. Berarti yang menyembuhkan Allah. Obat hanya sabab, ya. Saya ingin menerangkan ini berkali-kali tentang kemusyrikan, karena kemusyrikan itu terjadi pada hal yang mudah, pada hal yang sepele, ya. Meyakini sesuatu
punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Itu nggak boleh ya. Maka ada ungkapan ahli tauhid, la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwati. Ya, tidak ada pengaruh sedikit pun dari alam ini dengan kekuatannya. Yang ada pengaruh hanya Allah. Pengaruh ini bahasa dulu memberi bekas. Yang memberi bekas, yang berpengaruh hanya Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan keamanan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menyembuhkan, semuanya Dia, saudara-saudara. Itu keyakinan dalam Quran demikian. Ya, dalam Quran demikian. Nah, ketika kita berkeyakinan, walaupun kita nggak ngomong, ya musyrik kita. Kalau kita musyrik, walaupun ibadah kita banyak banget, ditolak, saudara-saudara. Ntar kita mati sama aja tak ubahnya orang kafir. Serem itu dia. Ya, itu dosa kafir, dosa kemusyrikan itu nggak ada maaf kecuali dengan bertobat sebelum mati. Artinya kalau seseorang mati membawa dosa kemusyrikan, kafirlah dia. Kalau dia mati membawa dosa membunuh, dosa berzina, dosa merampok, belum kafir. Orang Islam yang membunuh, orang Islam yang berzina, belum kafir. Anggap dia mati, belum bertobat, belum kafir. Dia masih orang Islam, cuman orang Islam yang nakal. Bisa jadi nanti neraka mampir di situ, baru nanti akhirnya masuk surga. Tapi kalau yang murtad, yang musyrik, yang kafir itu netep di neraka, saudara-saudara. Nggak dicomot-comot begitu. Itu bedanya. Dia bahaya itu dosa kemusyrikan. Maka perlu diperjelas supaya kita nggak ada tuh keyakinan yang tadi. Ya, supaya lurus keyakinan kita. Emang ini nggak kelihatan. Ini nggak berbentuk keyakinan. Kemusyrikan gak berbentuk, memang berbentuk seperti orang kafir dulu, dia bikin patung disembah, itu berbentuk itu, kelihatan tuh patungnya. Tapi dia bisa terjadi tanpa bentuk, hanya sebatas keyakinan yang salah. Maka luruskan keyakinan. Baik saudara-saudara, jadi kita lanjutkan. Saya ulangin, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Artinya Allah nggak memberikan keterangan, maksudnya nggak memberikan bukti ya, bahwa patung itu boleh disembah begitu, nggak ada itu firman Allah, malah dimusuhin istilahnya. Kemudian ayat selanjutnya, wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Tempat kembali mereka ialah neraka. Itu orang-orang kafir. Ya, tempat kembalinya neraka, kekal lagi ya. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Zalim ini macam-macam loh. Ada zalim paling kecil, kita nggak sholat, zalim. Kita nggak puasa, zalim. Apa tuh zalim? Menganiaya. Kita menganiaya diri sendiri. Ya. Dengan bukti kalau kita nggak ibadah, nanti Allah siksa. Itu kan gara-gara kita sendiri. Sama aja kita menganiaya diri sendiri. Ada zalim yang paling kecil, kita menganiaya diri sendiri seperti kita nggak beribadah, nggak berefek, nggak ada akibat kepada manusia. Nah, dosa yang berakibat kepada manusia, saya mencuri hartanya, saya memukul dia, saya mencela dia, itu zalim tingkat 2 itu, menganiaya orang lain. Nah, tobatnya bagaimana? Minta maaf sama dia. Kalau dulu kita ambil hartanya, ya kembalikan, ya pulangin, kan begitu. Itu yang berat. Misalnya udah meninggal, ya berikan, pulangin kepada ahli waris. Ahli waris nggak ada, ya udah titipin lah, sedekain. Di mana kek? Dengan nawa itu pahalanya buat orang yang ya kita aniaya itu. Nah, ada zalim tingkat tinggi, itu yang paling serem, yang tadi itu kemusyrikan. Ada ayat berbunyi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu zalim besar, itu paling berat udah. Kalau mati belum bertobat, habislah neraka selama-lamanya. Itu zalim tingkat tinggi itu. Nah, orang kafir ya semuanya orang kafir, ya, nggak melaksanakan perintah, kemudian menyakiti orang,
kemudian musyrik kepada Allah. Ya semuanya orang kafir itu zalim. Zalim semuanya, dia tingkat pertama, 2 dan 3 begitu. Jadi neraka adalah tempat yang paling buruk bagi orang-orang yang zalim. Ayat selanjutnya. Ayat 152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Jadi mulai-mulai peperangan Allah sudah memenuhi janjinya. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, kepada umat Islam, Allah akan memberikan kemenangan dalam berperang, begitu. Cuman kan ada syaratnya tadi, harus patuh. Nah mulai-mulai umat Islam kan patuh di permulaan perang Uhud. Ya, Allah sudah memberikan janjinya kepada kamu. Kamu telah diberikan kemenangan. Tapi di tengah-tengah peperangan, nah ini ada sebagian pasukan yang melanggar. Akhirnya ya Allah cabut pertolongannya. Tuh. Nih, dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu, memberikan kemenangan dalam permulaan perang Uhud ya. Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Tuh. Ketika kamu hai umat Islam dalam perang Uhud itu banyak membunuh musuh. Itu dengan izin Allah sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Sampai kelompok pasukan panah berselisih. Panglimanya yang bernama Abdullah bin Jubair melarang, wahai kawan jangan turun ke bawah, bukankah Nabi sudah perintahkan tetap di sini apapun yang terjadi. Mereka menjawab, oh kami turun untuk membantu kawan-kawan yang di bawah, mereka sedang ngumpulin harta rampasan perang, tergiur dengan dunia. Nah, disinilah yang dicela, tergiur dengan dunia, dia nggak mematuhi perintah. Nih, jadi dikatakan ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, dengan izin Allah, sampai pada saat kamu lemah dalam arti nggak sabar, ya, lemah mentalnya. Aturan kan dia sabar, apa sabar ulet, aturan ulet menjalani perintah. Saudara, sabar tuh ada bermacam-macam. Sabar menghadapi perintah, laksanakan walaupun pahit, begitu. Sholat capek, subuh ngantuk, kerjakan, begitu. Perintah Nabi supaya tetap di lereng Gunung Uhud, jangan turun, tetap di situ. Itu namanya sabar. Ya, kalau yang nurutin hawa nafsu, nggak mau nurutin Nabi, itu namanya nggak sabar. Kata orang nggak sabar bubar. Bubar akhirnya peperangan itu kalah. Ya. Jadi mereka lemah. Ini kata-kata lemah ini diartiin lemah dalam arti nggak sabar. Jadi sabar menghadapi perintah ulet. Kemudian sabar menghadapi larangan. Yaitu jangan terpengaruh. Ya, jangan terpengaruh itu. Ketika ada larangan berzina, pengen berzina. Larangan minuman keras, pengen minum keras. Jangan kerjain. Itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Nah yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Lain lagi caranya. Ya, musibah ini, musibah itu. Ketika orang dapat musibah, bawaannya mau ngamuk aja. Bawaannya kesel aja. Kita tahan ngamuk kita, tahan emosi. Itu sabar menghadapi musibah. Ada lagi yang keempat, cuman itu kelas tinggi itu yang keempat. Sabar yaitu menghadapi keinginan yang mubah. Yang boleh, kita kan boleh makan biar banyak, makan ini, beli, ono, duit gue banyak. Yang pantas sih jangan diturutin. Ya, jangan diturutin. Pengen makan apa nih? Makan durian nggak ada, pergi ke Parung misalnya, diungsungin sono.
biarin, duit gua ada katanya. Ini kurang sabar juga ini. Cuman nggak apa-apa dia pergi ke Parung, di Duren sono, duit dia, ya kan, duit yang halal pakai dah. Cuman nggak cakep tuh bagi orang Islam katanya. Cuman tuh sabar tingkat tinggi itu. Kita boleh terjak itu. Ya, kita boleh terjak karena sabarnya menghadapi yang mubah, bukan yang haram. Menghadapi yang mubah boleh aja. Tapi kan nggak mesti diturutin melulu. Ini nih nafsu kalau diturutin terus ya begitu, nyadik terus dia, nggak mau berhenti. Kalau kita tahan, dia mau ditahan. Itu nafsu begitu. Tinggal tergantung ente. Ente turutin, ya udah. Dikhawatirkan ngesruk begitu. Ya main layangan begitu, ngesruk layangannya singit para hadirin. Ngesruk udah, nyangkut udah, dikedat, putus, udah nggak main layangan. Jadi nafsu begitu. Ente bisa tahan, ente bisa lepas. Itu nafsu. Semestinya ditahan. Ya. Yang wajib ditahan ketika menghadapi perintah. Nafsu bawaannya ogah sembahyang, ogah puasa, lapar haus, kerjakan. Ini perintah agama. Itu yang keren, ulet. Ada perintah larangan, tergiur, pengen ngerjain yang haram. Jangan kerjain, itu namanya sabar. Ame musibah, bawaannya kita ngamuk, marah-marah, jangan marah-marah, tahan emosi, itu namanya sabar. Ya. Nah ini saudara-saudara, ya orang Islam ini waktu perang Uhud yang di atas nggak sabar, ya, disuruh netap di sini di lereng gunung bagian atas, turun juga. Pemimpinnya Abdullah bin Jubair, dia akhirnya kan meninggal dunia, gugur dalam perang Uhud, gugur. Dia mempertahankan bagian atas itu tempatnya strategis, diserang. Yang nyerang dulu pimpinannya kalau nggak salah Khalid bin Walid dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Walid masih kafir. Dia ngambil alih itu tempat yang cakep. Ya, dibunuh orang Islam yang nyisa. Akhirnya dari situlah dia menyerang. Sehingga orang Islam kalang kabut. Tempat yang cakep yang Nabi suruh tetap di situ dilanggar, ya, begitu. Nah umat Islam ini lemah dalam arti nggak ulet tuh kan. Jadi pada saat kamu lemah alias nggak sabar, sehingga turun ke bawah dan berselisih dengan pimpinan. Kata pimpinan jangan turun, diturun juga. Nih, maka dalam peperangan wajib patuh kepada panglima perang. Wajib patuh, dia kan yang pinter, pangkatnya jenderal, pengalamannya banyak, mengerti strategis begitu. Prajurit harus patuh. Coba-coba ngelawan, udah nggak kena kalau begitu. Ya. Nah, ini nih prajurit Nabi ngelawan kepada Jenderal Abdullah bin Jubair itu. Ya, itu berselisih ngelawan. Ya, dikatakan watanaz, berselisih dalam urusan itu. Ada penjelasan tuh di 237, yakni urusan pelaksanaan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah memerintahkan agar regu pemanah tetap bertahan pada tempat yang telah ditunjukkan oleh beliau, oleh Nabi, dalam keadaan bagaimanapun. Tuh. Jadi pasukan panah disuruh oleh Nabi tetap di situ apapun keadaannya. Diturun juga, malah pimpinannya dilawan. Ya, kacau gitu. Jadi mula-mula ini mereka udah banyak membunuh nih orang Islam. Ya, tapi ketika ada nih mulai pasukan si pemanah ini yang lemah dan berselisih dalam urusan itu, dalam urusan tetap di lereng gunung dan mendurhakai perintah Rasul. Waduh, mereka durhaka ini. Wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun itu. Dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, yaitu ghanimah, harta rampasan perang, kemenangan. Jadi umat Islam udah di atas angin itu, udah melihat, waduh kemenangan di pihak kita, ya, harta rampasan sudah banyak dikumpulin, nggak tahu ini yang di atas turun juga ini yang durhaka ini, ya. Dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. 238, yakni kemenangan dan harta rampasan. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam memberikan keputusan, memberikan vonis begitu
Memang di antara kamu ada yang masih senang sama dunia. Ya, tapi ada juga di antara kamu yang senang dengan akhirat. Yang senang dengan akhirat tetap menjalankan perintah Nabi apapun yang terjadi. Yang senang dengan dunia, dia turun ke bawah mau ngumpulin harta rampasan perang. Itu ayatnya, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia. Itu belak-belakan Allah nyatakan. Ini di antara kamu nih, hai umat Islam, ketika perang Uhud masih ada yang pengen dunia. Ya dunia nggak dilarang oleh agama. Cuman kan jangan sampai demi dunia melanggar aturan, itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang para hadirin. Agama nggak melarang, jadilah konglomerat begitu. Dengan orang Islam banyak yang kaya bisa membangun pesantren, membangun masjid, mensejahterakan umat Islam dan sebagainya. Cuman jangan melanggar. Ini kan gara-gara melanggar maka Allah celak di sini. Allah celak sekali di antaramu katanya. Ada orang yang menghendaki dunia, tapi Allah sportif. Dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat, yang tetap bertahan di lereng gunung walaupun nyawa merenggut mereka. Bukan main. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka, ya. Kemudian Allah palingkan umat Islam dari orang-orang kafir. Artinya Allah palingkan dari kemenangan. Akhirnya orang Islam nggak menang, udah kalah, udah. Ya. Itu di 239 ada penjelasan tuh. Maksudnya kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka. Orang Islam nggak berhasil mengalahkan orang kafir dalam perang Uhud katanya. Allah palingkan mereka, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. Nah, ini semua ada hikmahnya. Emang semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Menang ada hikmahnya, kalah ada hikmahnya. Jadi umat Islam ya istilahnya nggak direndahkan banget lah. Ya, umat Islam ya disanjung juga lah begitu. Ya udahlah katanya, ini kan ada hikmahnya. Jadi kalau orang Islam kalah dalam perang Uhud, ya sudah, ini jadi pelajaran. Ya, jadi hikmahnya itu pelajaran supaya perang yang akan datang jangan ulangin lagi melanggar peraturan pemimpin. Konon katanya setelah itu umat Islam dalam peperangan menang terus dia. Jadi mereka nggak mau mengulangi kejadian dalam perang Uhud begitu. Ya untung Allah buat orang Islam kalah, supaya mereka berpikir umat Islam. Ya, jangan sampai melanggar peraturan jenderal, jangan sampai melanggar peraturan dari panglima perang. Ya, harus patuh begitu, dan harus menjalani aturan agama. Ya, kalau terjadi kekalahan, ya sudahlah, apa boleh buat. Ini dia nih. Ya, kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka sehingga kalah, ya, untuk menguji kamu tuh. Jadi Allah menguji. Sekaligus tuh dalam perang Uhud ketika kalah umat Islam, di situ ketahuan mana yang munafik beneran, mana yang Islam beneran. Orang munafik ketika kalah marah-marah alias nggerutu. Orang munafik, kelihatan tuh munafiknya. Ya, jadi dengan adanya kekalahan dalam perang Uhud, si munafik yang kemarin-kemarin tersembunyi, ya sekarang kelihatan banget kekafirannya. Ya, bukan Islamnya yang kelihatan, tapi kekafirannya. Karena dia nggerutu dia, dibilang coba gue nggak ikut katanya nih, banyak yang nggak mati nih dari kawan-kawan. Ini gara-gara kita ikut perang Uhud ini, begitu. Dan ini menunjukkan Muhammad bukan Rasul. Kalau dia Rasul menang, begitu dah. Pokoknya di ngaco aja deh. Nggerutu, munafik nggerutu, kelihatan munafiknya. Bagus, berarti adanya kekalahan perang. Itu saudara-saudara hikmahnya itu. Ya, jadi untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Wah, ini yang hebat. Dalam perang Uhud, umat Islam yang salah dimaafkan semuanya. Bukan main. Langsung ada vonis dari Al-Quran. Ya, jadi itu yang tadi pasukan panah yang masih hidup, ya, atau yang sudah meninggal dimaafkan oleh Allah, masuk surga udah. Ya. Tapi ini kan nasihat ini buat umat Islam yang akan datang, maka diabadikan dalam Al-Quran
biar dibaca dan dibaca oleh generasi selanjutnya. Adapun yang sudah terjadi, Allah maafkan mereka, ini langsung difirmankan oleh Allah itu. Ya, dikatakan apa itu? Walaqad afa ankum. Afa, memaafkan. Iya, ini hebat sekali saudara-saudara. Dinyatakan dalam Al-Quran Allah maafkan mereka, itu kan sungguh hebat. Ya, sungguh hebat itu. Dan Allah dikatakan tadi apa? Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Kemudian dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Di antara karunia-Nya Allah memaafkan mereka. Ya. One mind, saudara-saudara. Setelah istilahnya diomelin, tapi ujung-ujungnya udah gue maafin loh, gitu. Itu keren banget itu, sangat keren. Ya. One mind. Nah, saudara-saudara, kayaknya udah isya nih ya. Ya cukuplah apa yang saya sampaikan. Nanti ayat 153